Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ibnu Herlambang di podcast. Di podcast kali ini kita akan membahas sebuah film sesuai dengan janji saya kemarin, yaitu film 10 tahun yang lalu. Tepatnya dia rilis di tahun 2009, yaitu film Keramat. Film Keramat ini sangat populer di tahun itu karena film horor pertama yang menggunakan teknik handheld kamera. Untuk teman-teman semua yang belum pernah menonton atau melihat film dari Keramat ini, saya akan bacakan sinopsisnya. Kalau yang udah bisa lompat ke menit ini di atas ini, lihat di monitor. Oke, saya akan membacakan sinopsisnya. Cukup panjang, jadi kalian cukup setting kualitasnya di 144p biar kuota hemat. Selain itu kalian tinggal ngapain aktivitas apa aja boleh, asalkan kalian dengerin aja ya, dengerin. Sinopsis Keramat 2009. Sebuah tim produksi film berjudul Menari di Atas Angin berangkat dari Jakarta ke Bantul, Yogyakarta dengan tujuan melakukan pra-syuting. Rombongan tersebut terdiri dari sang sutradara wanita bernama Nia Kusuma, asisten sutradara Sadha Sadatriyuda, dan manajer produksi Dimas. Lalu kedua pemain utama Dias dan Migi. Bersama mereka ditemani tim behind the scene yakni Poppy dan kameramennya Cungkring. Selama perjalanan menggunakan kereta, Poppy sebagai pewawancara merekam aktivitas tim produksi. Di Bantul, mereka dipandu oleh talent lokal bernama Brahma. Ketika itu kondisi Migi kurang baik, terlebih setelah di mobil, mereka diganggu oleh seorang yang menyuruh mereka untuk pulang. Sesampainya di desa terpencil untuk pra-syuting, banyak hal-hal aneh yang terekam kamera, seperti bunyi gamelan, suara tangisan, hingga penampakan wanita berbaju khas Jawa. Keesokan harinya terjadi konflik karena Mia menganggap hasil dari proses shredding di Jakarta dianggap kurang maksimal. Mia pun sering marah dan memaki para kru. Setelah observasi tempat di Candi Borobudur, mobil yang ditumpangi Dias, Migi, Poppy, Cungkring, dan Pak Lukman, sang driver melihat kobaran api yang besar melintasi mobil mereka. Setelah bertanya kepada penduduk lokal yang aneh, mereka berhasil kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan, kesasaran itu dikira sebagai argumen Dias yang dikira pergi ke diskotik. Keesokan harinya setelah peristiwa tersebut, Migi terlihat lemah dan saat diperiksa oleh Poppy di tempat tidurnya, tanpa sengaja ia menemukan uban. Melihat kondisi Migi yang tidak memungkinkan, tim pun sepakat membawa Migi ke dokter. Namun niatan tersebut urung dilakukan sebab tubuh Migi tidak bisa diangkat meskipun dilakukan oleh 6 orang dari tim tersebut. Dan para tim dan kru bersepakat untuk membiarkan kondisi tersebut dengan niat membiarkan Migi beristirahat. Hal aneh lagi pada malam harinya, para tim produksi film Menari di Atas Angin mendengar dan menyaksikan Migi menyinden dengan bahasa Jawa. Sehingga dengan kondisi seperti itu, tim pun menyimpulkan bahwa Migi kerasukan makhluk halus bernama Nyi Pramodawadari, bacanya sulit, yang menepati daerah-daerah pra-syuting yang direncanakan tersebut. Keesokan harinya, Mia memarahi Dimas karena proses pra-syuting yang molor dan tidak kondusif dengan jadwal syuting yang dilaksanakan seminggu lagi. Mia juga memaksa Poppy dan talent lain untuk memulangkan Migi kendati kondisi masih buruk karena Mia mempunyai banyak artis cadangan casting untuk menggantikannya. Setelah beragam argumen, diputuskan untuk memanggil paranormal. Ketika berkonsultasi, Migi yang seharusnya di kamar pergi ke paranormal dan berbicara. Alasannya, Nyai Pramodawadari merasuki Migi karena Migi masih keturunan darinya. Kemudian paranormal itu meramu bahan ramuan untuk Migi dan hanya memperbolehkan masuk Sada, Brahma, dan Dimas untuk membantu si paranormal. Setelah dimuncratkan ramuan dan dipegangi Sada, Brahma, dan Dimas, Migi pun tenang dan tertidur. Setelah mereka berkumpul lagi di tengah penginapan, mereka mendapatkan fakta mengejutkan bahwa Migi menghilang padahal Sada menjaga pintu kamar dan tidak melihat seorang pun masuk maupun keluar. Sang paranormal mengatakan Migi dibawa ke dunia roh halus. Kemudian keesokan harinya, paranormal itu mengatakan bahwa mereka akan diantarkannya ke pantai Parangtritis karena paranormal itu bilang pintu alam dunia manusia dengan dunia roh halus berada di sana. Sada, Brahma, Dimas, Mia, dan Migi dan Cungkring menunggu di tepian pasir sementara sang paranormal membaca mantra di pinggir laut. Kemudian
seorang wanita penjual jamu datang dan menjajakan dagangannya. Setelah itu ia pergi ke paranormal dan menghilang. Lalu paranormal itu menyuruh ke-6 orang untuk mengikutinya perlahan, seorang demi seorang menghilang. Mereka saling bertemu di depan sebuah candi. Paranormal itu berpesan kepada Brahma untuk mengikuti jalur Melati untuk menemukan Migi. Mereka berenam mendengar suara di hutan dan pergi ke hutan tersebut. Di hutan, mereka menemukan banyak kejadian aneh yang berakibat pada menghilangnya tim produksi seperti Brahma dan Dias. Pada puncaknya, Ratu penguasa dunia roh itu meminta agar manusia berhenti merusak alam dan berpesan mereka hanya bisa pergi sebelum matahari muncul, dan apabila mereka tidak berhasil, mereka akan terperangkap di dunia roh selamanya. Setelah mereka berhasil membebaskan Migi, Dimas, Mia, dan Cungkring harus kehilangan nyawanya saat ingin melarikan diri. Sada menggendong Migi, sementara kini Poppy yang memegang kamera. Sampai di pesisir hutan dan tiba di lereng Gunung Merapi. Kemudian terjadi gempa. Poppy, Migi, dan Sada berhasil melarikan diri kendati tanpa membawa kamera. Lalu setelah rekaman berakhir, layar memunculkan clipping koran yang mengatakan gempa di Bantul bukan gejala alam biasa, serta memberitakan bahwa setelah 4 kru film hilang, kamera berhasil ditemukan sebagai referensi penyelidikan. Itulah sinopsis dari film Keramat. Buat kalian yang masih belum nonton aja. Itu film sebenarnya nggak menakutkan, tapi buat kalian yang belum terbiasa dengan film berjenis itu, kalian akan pusing karena memang kameranya itu tidak terkontrol dan sebenarnya sih aktingnya kurang bagus juga karena ini ada beberapa fakta yang kalian harus tahu juga. Fakta pertama, sebelum pengambilan gambar, kru meminta seseorang dukun di Kalurang untuk sengaja membuat seseorang kesurupan agar bisa dipelajari dan diadegankan kembali dalam film. Fakta yang kedua, film ini tidak punya skenario. Mauti Tiwa memberitahu para aktor apa yang harus dilakukan dan dikatakan 15 menit sebelum kamera roll. Ya, ini yang aku bilang tadi, kenapa film ini acting para aktornya kurang bagus bukan kurang bagus sih, tapi kurang mengena. Terus kata-katanya juga kurang kesaring. Jadi banyak kata yang berunsur kotor gitu ya masuk di film itu, karena itu berarti murni, mereka acting murni. Lalu fakta yang ketiga, para kru film adalah 15 orang pilihan dari 60 orang yang biasa bekerja dalam produksi Moviesta. Mereka adalah kesatuan elit yang paling tangguh dan gila yang ada di Moviesta. Jadi ini kru-krunya cukup gila juga. Lanjut. Fakta yang keempat, sebelumnya Starvision berketetapan untuk tidak memproduksi film horor lagi pada tahun itu. Namun 15 menit setelah mendengar presentasi konsep Keramat, kontrak untuk pembuatan film tersebut ditandatangani. Ini nggak tahu juga, tapi rumor yang beredar memang begitu. Fakta yang kelima, Keramat merupakan penerapan konsep subjektif kamera yang pertama dalam perfilman nasional. Jika tidak terbiasa, memang tidak nyaman, karena kamera yang tidak stabil bergoyang-goyang mengikuti gerak si pembawa kamera. Nah, ini ya yang aku bilang tadi, yaitu teknik one handheld kamera. Di kamera dipegangi, benar-benar murni dipegangi sebagai untuk ini efek kita itu benar-benar melihat kayak mata kita lari, terus misalnya kita jalan, ya apalagi kayak first person gitulah kalau di game. Di kameranya memang gak stabil. Jadi yang buat kalian yang belum pernah nonton film ini harus nonton sih, biar kalian merasakan sensasinya. Fakta yang keenam, saat mengambil gambar di Imogiri, di sebuah perbukitan tempat makam raja-raja Jawa, sebuah tangan yang tak kelihatan mendorong DOP sehingga menyebabkan kakinya patah. Nah, jadi DOP-nya itu kameramannya itu dia didorong oleh tangan yang tak terlihat. Oke, cukup. Ini ada ceritanya ternyata, teman-teman. Oke, cerita fakta nomor 6 ini tadi. Pada malam hari mereka melakukan syuting di Imogiri. Di sana banyak batu-batu yang licin. Di makam waktu itu, kru ATT lagi nyapu lokasi yang akan digunakan untuk set film. Kru lighting yang bisa melihat atau dia punya indera keenam juga
melihat penampakan di dekat anak-anak ART yang sibuk menyapu di lokasi. Seorang perempuan dengan baju putih berambut panjang tersenyum di sana. Sosok perempuan itu tersenyum sambil mengangguk, mungkin menyampaikan pesan terima kasih karena tempatnya sudah dibersihkan. Gak lama kemudian, kru melihat sesuatu. Director of Photography atau DOP-nya tadi buang air kecil di tempat yang tadinya dibersihkan oleh kru ART. Dia pun kaget. Kru menegur DOP, namun sudah terlanjur buang air kecil di tempat itu. Perbuatan itu sepele, tapi dampaknya cukup tragis. Malam itu DOP dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dia tergelincir dari bebatuan licin dan kakinya patah. Tapi kru melihat bahwa DOP itu bukan sekedar terpleset, ada sosok yang sengaja menjatuhkannya. Nah, ini cerita dibalik fakta nomor 6. Kita lanjut ke fakta nomor 7. Di akhir pengambilan gambar di Merapi, Moti Tiwa mengalami kelelahan yang luar biasa hingga tidak bisa berpikir dengan jernih. Anehnya, seorang dengan gangguan kejiwaan muncul di lokasi dan mengajaknya berbicara. Setelah itu, Moti merasa jernih kembali. Fakta nomor 8. Kenyataan dalam film ini menjadi terlalu nyata bagi para pemain. Sebagian dari mereka masih belum bisa mengatasi tekanan mental yang diakibatkannya. Berarti ini kayak beneran terjadi gitu. Karena emang kalau tanpa skrip mereka murni kejadiannya, jadi emang mereka melakukan dengan benar yang terjadi, apa adanya gitu menurutku. Fakta nomor 9. Ken, asisten sutradara 1, hampir meninggalkan kegiatan di hari keempat pengambilan gambar karena tekanan yang sangat besar dalam pembuatan film ini. Berarti bukan karena tekanan dari jadwal, tapi tekanan juga dari dunia lain juga. Jadi emang tekanannya cukup besar di situ. Fakta nomor 10. Pada hari ketiga pengambilan gambar di Bantul pukul 2 pagi, suara drum band goib yang melegenda di sana terekam dalam salah satu take. Wow, ini drum band goib memang ada di Bantul. Rumornya memang ada dan beberapa kali pernah melihat. Aku mendengarkan ini hasil rekamannya juga. Dan ini terekam di beberapa take atau di salah satu take. Berarti ada yang asli juga di situ drum bandnya, bukan sound effect. Tapi ya kita bukan sound effect atau bukan apa ya? Berarti kalau melihat film itu ada beberapa yang benar-beneran. Kita lanjut ke fakta nomor 11. Semua kru merasa dirasuk rasa cemas sebelum pengambilan scene terakhir di Imogiri karena Moti sama sekali tidak memberitahu tentang adegan apa yang akan diambil hingga menit-menit akhir pengambilan gambar. Berarti di hari terakhir di Imogiri itu Moti sama sekali nggak menyampaikan apa-apa. Jadi kan biasanya 15 menit sebelumnya dia menyampaikan untuk kalian ini atau nanti omongnya gini. Ini berarti sama sekali nggak ada pembicaraan seperti itu. Entah apa yang direncanakan oleh sang saudara, tapi kemungkinan dia menginginkan acting yang apa adanya di situ, emang kejadiannya apa di situ direkam. Mungkin juga sih. Fakta nomor 12. Mereka kembali untuk mengambil gambar ulang scene tertentu karena filenya hilang tanpa bekas dari hard drive dan backupnya. Di sebuah produksi film ini emang footage yang diambil tuh pasti sudah di-copy ke backup, lalu di-copy ke file yang untuk diedit. Kalau kedua-duanya hilang emang itu hampir tidak mungkin juga kalau di dunia perfilman saat ini. Itu mungkin juga pengaruh dari dunia mereka yang tidak mau diganggu juga atau merasa terganggu juga gitu. Mungkin ya, ini mungkin pendapatku juga. Kita lanjut aja ke fakta nomor 13. Keramat sebenarnya merupakan kisah kesinambungan antara manusia dengan alam dengan menggunakan latar belakang peristiwa gempa Bantul 2006. Fakta nomor 14. Semua pemeran menggunakan nama asli masing-masing atas keinginan Moti demi menghasilkan kondisi yang benar-benar nyata. Berarti di fakta nomor 14 ini kita dapat simpulkan, berarti semua pemain yang di situ adalah nama beneran, gak ada nama samaran atau nama lain. Itu benar-benar namanya, sehingga sutradara ini menginginkan kalau film ini kayak benar-benar ada gitu, benar-benar kejadian, kayak film dokumentasi, bukan film yang acting, tapi ya berhasil juga sih menurutku karena
jujur aja di Jogja emang beberapa banyak rumor yang beredar kalau itu adalah film Keramat, itu adalah film beneran terjadi di Jogja. Tapi aku sendiri waktu itu masih SD, kurang percaya juga sih. Dan terjawab setelah aku melihat kembali film Keramat ini sebelum aku membuat fakta ini. Fakta ini juga berdasarkan web yang terpercaya juga. Tapi beberapa web aku kumpulkan fakta yang sering diomongkan ya ini. Fakta nomor 15. Setelah pengambilan gambar, seluruh kru dan pemeran rata-rata kehilangan 5-10 kg berat badannya. Wow, kayak orang diet jadi ya. Jadi setelah pengambilan gambar, ini seluruh kru malah tambah kurus. Mungkin karena efek dari alamnya juga. Jogja waktu itu masih infrastrukturnya belum sehalus sekarang atau sebagus sekarang. Jadi kalau dulu memang kalau mau ke makam raja-raja emang harus jalan, terus mau ke Waliurang jalannya jauh, terjal. Mungkin itu yang menyebabkan mereka berat badannya turun. Selain itu juga kan kalau misalnya di film itu kan kejar jadwal juga. Mungkin mereka juga tidak memperhatikan jadwal makan mungkin ya. Jadi berat badan mereka bisa turun. Mungkin ini juga. Kita lanjut ke fakta nomor 16. Saat Migi berlatih menyanyikan lagu Jawa tradisional atau nembang, Jacqueline mengambil gambarnya dengan kamera dan berhasil merekam sebuah cahaya biru yang aneh mengambang di atas kepalanya. Ini di scene-nya ada, di scene filmnya kayaknya ada. Jadi emang aku kira itu kayak ini efek-efek dari ya biasa film. Tapi kalau di sini faktanya mereka bilang kalau itu benar-benar terjadi. Ya, kalian lihat aja lah filmnya kalau belum lihat. Fakta nomor 17. Setelah gempa tahun 2006, banyak cerita-cerita tidak resmi yang beredar di Jogja tentang penyebab sebenarnya dari bencana tersebut. Nah, ini emang benar. Saat itu gempa 2006, aku masih TK, dan setelah gempa itu emang banyak cerita yang mengait-ngaitkan antara gempa dengan apapun itu, seperti alam, lalu alam, lalu kejadian gaib, dan ada antara penghuni selatan dan penghuni utara, dan ya masih banyak lagi ya. Tapi emang itu kalau dilihat dari ilmu pengetahuan, emang jala alam, emang alam itu bukan apa-apa sih ya. Itu pendapatku sih. Kita lanjut aja ke fakta nomor 18. Walaupun sudah menyaksikan film ini beberapa kali, Cesa David Lukmansyah, supervision editor, atau dia editor dari Supervision, masih terkaget-kaget oleh scene tertentu. Jadi editor itu kan pasti sudah pertama kali melihat filmnya, dan dia kan yang edit, jadi untuk filmnya itu pasti hafal. Tapi anehnya di sini sang editor pun dia sering kaget di beberapa scenes gitu. Tapi ini faktanya gitu, tapi nggak tahu juga kebenarannya. Lanjut ke terakhir, yaitu fakta nomor 19. Keramat juga menjadi film Indonesia pertama yang tidak memakai ilustrasi musik. Wow. Semua adalah real apa adanya. Berarti ini ya, berarti kayak tembang Jawa terus jamben gaib tadi memang benar-benar dimasukkan ke situ berarti ya. Jadi kalau kalian nonton film Keramat ini memang feel-nya itu dapat kayak itu seolah-olah emang kejadian beneran. Dan ini kalau dia film pertama Indonesia yang tidak memakai ilustrasi musik, berarti emang bener-bener itu suara alam atau suara yang emang direkam atau tidak sengaja kerekam, mungkin dimasukkan ke situ. Wow, ini bagus sekali sih. Aku baru tahu ini fakta juga. Ini ternyata masih ada cerita lain sih yang setelah produksi itu masih terjadi aneh juga. Misalnya kan waktu launching film itu atau waktu setelah produksi lah intinya, mereka kan kalau setelah produksi mereka masih berkumpul untuk launching, masalah launching dan lain-lain ya. Jadi ini ada cerita lain. Kita akan cerita pada saat setelah produksi. Mungkin kalian udah pernah melihat film Keramat, pasti tahu adegan di mana salah satu pemeran perempuan yang kesurupan terus hilang di hutan. Hantu itu ternyata menyamar menjadi dirinya dan berbaur dengan pemeran yang lainnya. Waktu itu nggak ada yang curiga sama sekali. Ini nggak tahu juga sih. Kayaknya hoax, tapi nggak tahu. Emang kalau bener ya menyeramkan sih. Karena ini berbaur dengan pemeran yang lain.
Berarti mereka tidak bisa membedakan antara temennya itu sama setannya. Kita lanjut aja daripada bahas yang itu aja. Tak beberapa lama kemudian setelah syuting Keramat selesai, kru dan pemain ngobrol-ngobrol di kantor PH yang memang dijadikan tempat nongkrong. Lagi ngobrol kesana kemari, sebut saja S, pemeran tokoh perempuan yang kesurupan. Dia tiba-tiba datang ke kantor, mereka pun saling menegur sapa. Beberapa lama kemudian dia pergi. Orang-orang di sana masih melanjutkan obrolan mereka. Sampai seseorang berkata, ngomong-ngomong kok si S datang ke sini, bukannya dia lagi di luar kota. Seketika suasana yang ramai menjadi hening. Mereka saling berpandangan. Iyalah ya. Orang berikutnya mengatakan, itu baju yang dipakai S itu bukannya baju yang dipakai waktu syuting di Imogiri. Salah seorang di antara mereka langsung mengambil HP dan menghubungi si S untuk menanyakan keberadaannya. Telepon diangkat, asisten yang mengangkat telepon dari tim yang sedang bingung dengan kejadian tersebut menjelaskan bahwa si S memang berada di luar kota sejak sehari sebelumnya. Terus siapa yang datang tadi? Mereka pun bingung. Ya jelas ya. Mungkin ini kalau emang fakta ini mungkin berkaitan fakta dengan yang di atasnya, di mana perempuan yang kesurupan itu menyamar atau setannya menyamar seperti perempuan si S itu. Tapi nggak tahu juga kebenarannya. Ini fakta-fakta yang di belakang ini memang banyak dibicarakan di media. Emang sebenarnya ini berita lama, tapi nggak ada yang angkat lagi gitu. Jadi, tapi filmnya itu film aku bilang bagus karena jujur aja aku orangnya penakut. Tapi film itu adalah film horor pertama yang aku tonton dari awal sampai selesai. Dan aku terkesima juga dengan teknik pengambilan gambarnya, emang bener-bener handheld dengan tangan, jadi kayak kita itu terbawa bener-bener masuk ke film itu. Jadi kayak itulah intinya. Kayak kalau di game kayak first person gitu ya. Jadi kalau kalian aku saranin kalau kalian belum nonton silakan nonton. Untuk link downloadnya aku kasih web di link description di bawah. Nanti kalian bisa download di situ. Ukurannya nggak besar-besar banget karena emang itu film lama juga. Jadi kualitasnya ya maklumin aja lah ya. Oke, sampai situ dulu perbincangan kita di podcast kali ini membahas tentang film. Yang sebelumnya membahas lagu-lagu aja. Sekarang kita sudah membahas film. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya aku bisa upload video hampir setiap hari di bulan Ramadan. Buat teman ngabuburit kalian. Kalau kalian yang dengerin selain di bulan Ramadan ya dengerin aja semuanya gitu aja. Jangan lupa follow juga sosial media aku di Ibnu Herlambang, semua ada di IG, Facebook, dan Twitter. Buat kalian yang mau request cerita atau mau ada penasaran dengan sesuatu, kita akan carikan faktanya. Kalian tinggal komen di bawah. Misalnya, Bang, ini misteri apa, faktanya gimana? Oke, saya akan carikan. Kalau emang ada faktanya, saya akan siarkan di podcast. Kalau emang belum ada faktanya, saya akan cari. Kalau emang nggak ketemu faktanya ya saya akan tetap siarkan dengan ceritanya gimana. Karena emang mencari fakta itu sulit. Seperti ini. Seperti biasa, saya Herlambang and see you next podcast. Terima kasih.